Judul dari firman Tuhan hari ini yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana kebenaran iman mempersatukan dan menyelamatkan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan Yesus, kami datang kepadamu dengan rasa ucapan syukur atas kebaikan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Bapa, kami mau belajar firman-Mu hari ini. Beri kami hikmat-Mu, pengertian-Mu, sehingga kami juga dapat melakukan di dalam kehidupan kami. Berkati setiap para pendengar dan hamba-Mu juga ya Tuhan. Inilah doa hamba dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amen. Ya, perkenalkan, nama saya Kristiani Deborah Tampu Bolon. Saya mahasiswa S2 jurusan teologi di STT Betsaida Medan. Hari ini saya ingin berbicara kepada semua orang bagaimana kebenaran iman mempersatukan iman yang di dalam Yesus Kristus. Jadi ini sangat menarik bagi kita. Mari kita bahas bersama-sama. Pertama, kita buka Alkitab kita di Roma 10 ayat 4 sampai 15. Oke, silahkan dibuka terlebih dahulu. Roma 10 ayat 4 sampai 15. Nah, judul perikop ini memang kebenaran karena iman. Tapi saya akan lebih bagikan secara rinci kepada kita semua. Nah, di sini orang Kristen di Roma, Paulus bercerita bagaimana menggenapi janji Allah kepada Israel yang masa kini. Jadi hubungan perjanjian berdasarkan Taurat gitu. Nah, nanti boleh dibaca secara detail lagi di ayat 4 sampai ke 7 maupun 8 juga. Nah, jadi mereka berpikir bahwa ya sudah, ketika percaya itu memang keturunan dari Israel tadi, mereka pikir. Nah, tapi mari kita lihat di ayat ke-9 dan 10. Saya bacakan untuk kita semua. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat ke-10-nya, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Wow, luar biasa sekali ya. Jadi bagaimana yang diminta dari kita sekarang adalah ketika mulut kita mengaku dan hati kita percaya, itu sudah menjadi kesatuan dalam kebenaran iman. Nah, jadi ketika mereka orang Kristen di Roma ini, mereka tidak menyadari bahwa keluarga perjanjian yang baru itu sekarang adalah berdasarkan iman. Nah, mereka masih berkutat dengan ini keturunan orang Israel ataupun bukan orang Israel. Ada ayat yang menakjubkan bagi saya dan ingin saya bagikan kepada kita semua, yaitu di ayat 12 Bapak Ibu. Kita lihat lagi ya. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang. Nah, sudah dijelaskan di sini Paulus berkata, tidak ada lagi perbedaan. Kita sudah satu, asalkan kita mau berseru sama Yesus Kristus, Allah kita. Nah, jadi bagaimana ya bisa bersatu itu? Bagaimana itu bisa bersatu? Bagaimana bisa semua orang, tidak lagi kita lihat keturunan siapa, kita bersatu bersama keluarga Allah, keturunan dari Abraham. Keluarga Abraham juga kita termasuk. Tidak harus lihat dari keturunannya, gendernya. Mohon maaf, maksud saya keturunannya. Nah, di sini ayat yang ingin saya expose Bapak Ibu adalah di ayat 14 sampai 15a. Saya bacakan lagi. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia?
Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Wow, ini sangat-sangat ingin saya bagikan kepada kita semua. Ada korelasinya, ada hubungannya. Dimulai dari gini, bagaimana orang yang di luar kita itu, yang saat ini mereka ada di sekitar kita, dapat berseru kalau mereka itu tidak percaya gitu. Nah, bagaimana mereka bisa percaya kalau mereka nggak mendengar? Nah, gimana mereka bisa mendengar tentang Dia tapi nggak ada yang memberitakannya? Nah, bagaimana orang bisa dapat memberitakannya kalau tidak ada yang diutus? Nah, itu sangat memasuk kepada akar dari suatu hal yang perlu kita sampaikan, memberitakan Injil. Jadi, ini yang ingin saya expose kepada kita semua. Atas tadi judul kita adalah bagaimana kebenaran iman dapat mempersatukan dan menyelamatkan. Karena keselamatan ketika kita percaya dari mulut hati kita dan mengaku dengan mulut kita, kita sudah diselamatkan. Inilah yang ingin kita bagikan ke semua orang saat ini hingga seterusnya, bahwa kebenaran dari Allah Yesus Kristus yang telah mati bagi kita untuk menebus dosa manusia, dan Dia bangkit kembali ke surga. Itulah kuncinya Bapak Ibu semua. Nah, apa yang jadi harus aplikasi kita? Yaitu yang pertama, saya ingin tekankan lagi adalah kita alami dulu bersama Tuhan. Bersama Tuhan, yaitu kita harus percaya dengan mulut hati kita dan mengaku dengan mulut kita dan mengalami hubungan pribadi bersama Allah. Itu adalah sumber keselamatan hidup kita. Kebenaran iman Tuhan, kita sudah satu bersama Allah. Dan kedua, semua orang akan menjadi percaya ketika kita mau pada akhirnya untuk diutus. Jadi mereka dapat berseru, semua orang jadi bisa berseru kepada Allah. Begitu. Dan yang aplikasi terakhir, yang ketiga adalah di 15b. Saya bacakan untuk kita. Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Wow, luar biasa. Kita datang, kita itu membawa kabar baik bagi mereka. Mereka yang rindu, haus, yang ingin menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan hidup mereka. Mereka akan mengalami kesukacitaan, keindahan yang di luar nalar kita, di luar prediksi kita. Akan Tuhan bekerja bagi setiap orang yang mendengar ketika kita berbicara sebagai alatnya untuk memberitakan Injil. Itu dia Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ketika mendengar firman Tuhan ini, mari percaya pada Tuhan, ya, alami indahnya bersama Tuhan terlebih dahulu, lalu hingga kita bisa membawa kesaksian dalam hidup kita, kabar baik dalam hidup kita kepada orang lain, lewat tindakan kita, lewat perkataan kita, lewat respon kita kepada semua orang. Baik itu yang mereka menyakiti kita, atau yang menyukakan kita, atau memberikan hal apapun. Begitu ya Bapak Ibu. Dan jika ada Bapak Ibu saat ini sedang tidak mengalami kesatuan, baik ada di antara keluarga kita, tetangga kita, pergaulan kita, teman kerja kita, teman sepelayanan, atau siapapun yang di luar kita, mari terima janji Allah terlebih dahulu. Mari alami bersama Allah terlebih dahulu, dan kita akan dapat bersatu dengan segala sesuatu kondisi dan karakter kita masing-masing. Untuk kita dapat juga kita dapat membawa kabar baik kepada semua orang. Itu dia dari saya. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, sungguh kami rasakan sukacita atas kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah kami dapat membawa kabar baik ini kepada semua orang, sehingga kami dapat dipersatukan di dalam nama Yesus Kristus dan diselamatkan. Inilah doa permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom.